Suara saya sudah terdengar belum? Sudah, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Bentar ya. Baik, sudah kelihatan slide-nya? Terlihat, Pak. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya kira ini cukup banyak ya. Kayaknya pada bisa ya dari IF 8 saya gabung dengan IF 2. Baik, pertemuan terakhir sampai mana? Kemarin nge-review, Pak. Bahas ini belum? Supervised learning-nya udah belum? Sudah kan ya supervised learning? Baru beberapa, Pak. Hah? Supervised learning bukannya udah saya bahas? Tahu belum? Coba. Oh, terakhir saya kasih soal bukan? Untuk bikin ngitung bobot ya? Benar nggak sih? Soal ini? Udah belum kelas ini? Sudah, Pak. Hah? Sudah ya? Sudah. Yang ini udah kan? Waktu itu saya bahas lagi di supervised learning. Yaitu contohnya di logistik regresi. Nah, nanti kan dalam supervise sebenarnya ada beberapa jenis ya. Nanti ada regresi, yang kedua adalah nanti klasifikasi. Nah, untuk nextnya kita bahas klasifikasi. Untuk yang regresi, salah satu contoh metode yang paling banyak dipakai ada logistik regresi, ada linear regresi, dan sebagainya. Ini saya kasih soal, udah ya ini? Dijawab, kelas ini saya kasih PR nggak ya? Lupa aku. Atau jawabannya sudah belum nih, yang ini? Kira-kira berapa nilai Y-nya? Berapa nilai Y-nya? Oh, sorry. Ada yang sudah jawab belum? Berapa nilai Y-nya? Sampai sini atau bukan? Bisa salah gitu. Coba dicek dulu, direview dulu, dilihat catatannya lagi. Saya sampai mana bahas minggu lalu? Seingat saya sih saya masuk ya. Kita di kelas kan waktu itu ya.
Enggak. Ini ada orangnya nggak sih? Coba pada buka kameranya. Silakan dibuka kameranya. Yo, yang lain mana? Buka kameranya. Biar saya kelihatan nih. Ini lagi belajar atau lagi di jalan atau lagi di mana ini coba. Oke. Saya harap bisa kelihatan, tapi kayaknya nggak semua juga bisa saya lihat ya. Ini kita ada 60 lebih. Kalau di ini kumaha caranya ningali next slide kalau di Jimit 30 orang lagi nggak kelihatan. Nextnya gimana? Next slide-nya gimana? Oh si Faisal. Faisal Rizky kemana kameranya? Izin Pak, kameranya ngeblank hitam. Belinya Siapa? beli webcam. Bagi Anda yang kameranya bermasalah, beli webcam lah, paling 200.000 yang biasa aja. Yang penting mah dosennya bisa ngelihat Anda gitu loh. Kalau ada yang bilang lagi nanti dalam perkuliahan, Pak kameranya bermasalah, tidak ada atau apa, nabung dari sekarang minimal 1 semester ini kamu bisa beli harga 200.000 aja cukup. Saya aja ini pakai yang biasa aja. Yang penting mah bisa kelihatan gitu ya. Kalau nggak harus jernih-jernih banget lah. Yang penting kamu bisa lihat aktivitasnya bahwa Anda memang sudah belajar gitu aja sih. Karena di semester ini siapa tahu saya juga masih dalam kondisi tidak bisa di kelas gitu ya. Jadi mungkin saya masih akan menggunakan online, kira-kira begitu. Sudah pada ingat belum minggu lalu udah saya kasih yang ini? Udah jawab belum? Hasilnya berapa nilai yang ini? Udah jawab belum? Berapa nilai bobotnya? Berapa nilai Y-nya kalau bobotnya adalah 0,9, kemudian min 0,1 dan B-nya atau biasnya sama dengan 0,1 dan learning rate-nya adalah 0,1. Tadi saya menemukan satu tapi by the way ini kita OOT dulu ya sebelum ini. Supaya kamu juga dapat gambaran ke depan sih what happened dengan AI yang saat ini sedang berkembang, machine learning yang saat ini juga lagi dipakai. Tadi saya lihat di Mesh Daily yang ada di Facebook, Mesh Daily, tahu kan video yang 1 menitnya itu? Suka pada lihatnya di Facebook? Mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Kalau Anda mau cek nanti Mesh Daily cari deh Mesh Daily si Mesh gitu ya. Orang Palestina apa orang Israel? Saya lupa Ada yang tahu mungkin? Si Mesh? Sekarang mungkin tinggalnya di Singapura kali ya. Nah, tapi dia keliling dunia gitu bikin video 1 menit gitu ya, 1 menit tidak 1 menit setiap hari tapi mungkin ya, yang ada di YouTube ada di YouTube di Facebook sih dia nongkrongnya di Facebook. Salah satu yang cukup menarik adalah bagaimana cara kerja dari ChatGPT gitu. Nah dia kenapa? Karena ibunya tanya gitu apa sih itu ChatGPT, bagaimana cara kerja ChatGPT. Bagi Anda yang pengen tahu, dia menjelaskannya secara mudah gitu, bukan untuk yang kompleks banget gitu dan rumit, tapi cukup mudah. Dan ada satu yang saya catat, yaitu terkait dengan teknologi yang mirip dengan ChatGPT yang dikembangkan di TII kalau nggak salah ya, yang ada di Arab Saudi ya, Universitas Arab Saudi. Mereka mengembangkan satu AI yang open source, namanya Falcon 180B. Coba dicari nanti, Falcon 180B.
Dan ini sifatnya adalah open source, open terbuka. Jadi ini juga boleh nanti kamu cek sekalian gitu di sana dia ini tim risetnya tuh berapa orang, 10 apa 11 orang. Dia mengembangkan open GPT gitu, jadi terbuka yang sifatnya mungkin Anda bisa lihat resource-nya gitu ya. Datasetnya itu karena namanya Falcon 180B berarti ada 180 billion datasetnya yang mereka gunakan. Ada satu yang cukup menarik, penjelasannya sederhana yang dari Nash Daily itu menggambarkan bagaimana istilahnya AI itu bisa bekerja yang sekarang kerja seperti yang ChatGPT lakukan. Nah itu silakan nanti dicek saja. Saya kira saya nggak harus jelasin. Ini hanya buat informasi. Siapa tahu nanti ada yang kesulitan untuk apa sih machine learning dan sebagainya tuh udah ada penjelasan yang lebih sederhana. Tapi bukan bahas machine learningnya ya. Sesuatu yang mungkin yang saat ini lagi happening terkait dengan ChatGPT, kemudian dan lain sebagainya, bagaimana bekerja secara gambaran sederhana aja gitu. Padahal dalamnya kompleks luar biasa. Ya, cuman ini kan digunakan untuk menjelaskan bagi orang awam ya, yang mungkin beda dengan adik-adik sekalian yang mungkin kalau adik-adik sekalian sudah langsung belajar ke algoritma atau metode yang nanti mungkin bisa jauh lebih dalam pemahamannya, bukan hanya sekedar input komen terus kemudian dapetin hasil, nggak kayak begitu ya, tapi Anda akan terjun development gitu nanti ya. Karena siapa tahu nanti pada saat Anda membuat project ya siapa tahu ada yang mau ke teks gitu ya, siapa tahu ada yang mau ke image gitu ya, siapa tahu ada yang mau ke data terstruktur gitu ya, jadi bisa macam-macam. Nah, pemahaman-pemahaman dasar ini yang nanti bisa kamu gunakan. Dan by the way ternyata mereka udah menyediakan dataset yang sepertinya open terbuka dan ini cukup banyak dan besar, bisa Anda gunakan tuh. Nah siapa tahu nanti ada yang mau cek-cek gitu ya di Falcon ya, Falcon 180 billion, B-nya itu billion nggak salah, billion parameter. Wah ini sangat menarik kan ya, ada 180 billion. Kalau billion itu berarti juta apa di atas juta ya, billion. Billion kalau di Indonesia jadi berapa? Miliar. Miliar, Pak. Miliar ya, di Indonesia jadi miliar ya. Anda bisa lihat di sana ada 180 miliar parameter. Kemarin kita baru ngomongin 10 fitur atau 20 fitur atau 100 fitur aja udah kebayang kayak gitu. Ini 180 miliar parameter dengan trennya sudah sampai 3,5 triliun token. Udah gede banget. Ini juga mereka bisa menghasilkan sebuah model yang saya kira sih mau calon lawannya ChatGPT, cuman dia open gitu ya. Beda dengan GPT yang sudah tertutup, kemudian BART juga sudah tertutup karena memang untuk komersial dan bisnis gitu ya. Mungkin kalau ini sudah ada foundernya mungkin akan didanai oleh risetnya oleh siapa nih? Kalau nggak salah ini nih TII, Technology Innovation Institute, kalau nggak salah sih di Abu Dhabi atau Arab gitu tadi, saya agak lupa lihatnya. Nanti cek aja lah TII di mana ya. Nah intinya adalah bagaimana dengan teknologi AI yang saat ini atau AI yang saat ini sedang berkembang dan itu banyak dimanfaatkan dan Anda saya kira harusnya lebih ini karena Anda di dalam proses pemahaman gimana cara algoritmanya, bagaimana dia bisa bekerja dan lain seterusnya. Ini OOT lah ya, out of topic, cuman supaya nanti merimain aja gitu ya. Dan yang Anda lakukan sekarang adalah sesuatu yang sifatnya lebih analytical. Mencoba melakukan analytical yang dasar-dasar aja dulu, sebelum mungkin nanti ke yang kompleks. Siapa yang tahu nanti Anda akan coba datasetnya adalah teks gitu ya, atau dataset yang berupa image, audio, video, dan sebagainya. Nah, dan kemarin kita juga ada kakak kelas Anda yang lagi studi sekarang mencoba untuk mendeteksi objek tapi udah pakai YOLO sih ya, jadi mungkin sudah lebih dipermudah sebenarnya, tapi ya tidak langsung pure 100%
gitu aja gitu langsung pakai YOLO selesai, nggak bisa. Anda tetap melakukan pengkodean, analisis dan sebagainya. Oke, by the way, kita balik lagi ke problem, apa yang bisa Anda lakukan. Ini PR kalau nggak salah ya, benar nggak sih? Saya coba tanya lagi. Saya sampai sini kemarin bukan? Sampai sini atau bukan? Coba dicek dulu. Tolong dicek dulu bahan materi yang kita bahas kemarin. Sudah? Ada yang bisa jawab? Kemarin kita sampai mana belajarnya? Bisa ada yang belum dibahas sama saya? Sampai slide yang ditampilkan, Pak. Sudah ya, oke. Berarti itu jadi PR, tapi nggak apa-apa lah daripada lama gitunya. Tapi contoh jawabannya gitu aja. Kemarin kan ini bahasnya sebenarnya diantaranya menggunakan logistik regresi. Nah, ini logistik regresi algoritmanya seperti ini, tahapannya, basicnya tetap kamu harus paham konsep neural network. Nah, itu dia sebenarnya. Jadi saya sarankan Anda belajar lagi neural network gitu ya, salah satu basic ketika kita mau belajar AI, terus kemudian machine learning dan sebagainya. Itu harus mengerti konsep dasarnya gimana sampai dia menghasilkan yaitu tadi deteksi dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau misalkan dari sini jawaban-jawabannya sudah ditentukan, nanti Anda masukkan inputannya, terus kemudian tentukan bobot, tentukan bias, tentukan juga learning rate yang nanti akan masuk ke dalam sistem untuk bisa mengetahui hasil. Nah, hasilnya adalah sama dengan 1, Y sama dengan 1 jawabannya. Jadi kalau misalkan nanti soalnya di sini, ya, jika F1-nya sama dengan 1 dan F2-nya sama dengan 2, maka berapa nilai untuk Y? Nah, ternyata dari hasil perhitungan Y-nya adalah sama dengan 1. Nah, itu lebih regresi yang nanti bisa kita gunakan. Next. Nah, next berikutnya yang mau saya bahas hari ini adalah saya akan loncat dulu sedikit gitu ya. Yaitu kaitannya dengan cara mengukur. Ya, sebelum nanti kita masuk ke algoritma atau metode-metode yang ada di baik itu unsupervised sebenarnya ya. Baik itu supervised, unsupervised. Minggu lalu saya bahasnya supervised dulu. Di mana terbagi dua, ada klasifikasi dan satu lagi ada regresi. Nah, yang kedua sebenarnya nanti ada bahasan terkait dengan unsupervised learning. Jadi model pembelajarannya itu tidak terawasi atau disebut juga dengan unsuan gitu ya. Nah, tidak terawasi nantinya. Jadi nanti dia bisa kan? Kenapa Dinar? Cek dulu Dinar. Biarkan dulu Dinar. Nah, jadi nanti bisa kita tahu bagaimana pola dari si unsupervised learning. Jadi dia tidak menggunakan proses target gitu ya, harus terawasi tidak. Dan itu berbeda. Nah, jadi saya mau tukar dulu, kita akan membahas hari ini adalah terkait dengan pengukuran dulu. Jadi saya agak loncat ke belakang dulu ya. Jadi sekarang tugasnya adalah kita mau mengukur nih, maksudnya gimana. Nah, jadi saya kasih gambaran, mungkin kasih ilustrasi aja ya. Saya kasih ilustrasi. Oke. Jadi ketika misalkan kita sudah punya data di sini, ada data yang masuk nanti. Di sini adalah raw data. Jadi di sini ada kumpulan dari data. Dan kita sudah kemarin sudah singgung, sudah bahas terkait dengan raw data ini. Kita saat ini memang ada beberapa konsep ya. Ada yang hanya menggunakan 2. Tadi baru aja habis tadi kegiatan dari pagi kita kalau ini berdasarkan peraturan dari ya pemerintah ya atau di Kominfo yang kita gunakan tadi. Secara umum datanya dibagi 2 nanti, yang struktur
satu lagi yang tidak terstruktur. Nah, sebenarnya meskipun kalau di dalam nanti kajiannya big data ada satu lagi yang kita sebut dengan semi terstruktur. Nah, kumpulan data ini bisa macam-macam. Kalau yang sudah terstruktur, ya yang paling mudah kita ambil dari database gitu ya, yang sudah jadi ya. Dari database yang minggu lalu kan kita sudah bahas gitu. Ataupun yang sudah itu yang terstruktur ya dari database. Database-nya bisa macam-macam, bebas apapun. Nah, yang kedua, misalkan Anda bisa mengambil dari data yang tidak terstruktur atau unstructured data. Ya, contohnya Anda bisa mengambil dari citra image gitu ya. Anda bisa mengambil dari teks, Anda bisa mengambil dari dokumen gitu dan sebagainya. Yang sifatnya tidak terstruktur. Ya. Nah, kalau yang modern ya mungkin terstruktur aja gitu ya. Data yang sudah ambil dari MySQL atau misalkan dari BMS yang lain juga silakan. Nah, jadi ketika data ini siap akan dieksekusi, dia masuk ke dalam sebuah proses atau ke tahapan berikutnya. Berarti nanti kan ada processing lagi ya, fitur selection, terus kemudian mungkin memilih fitur, atau kemudian kita mengekstraksi fitur. Ekstrak itu sama dengan Anda mengambil nilai penting dari sebuah data itu tadi. Jadi kalau nanti dengan image nanti ada tekniknya, kalau nanti dengan teks nanti ada tekniknya gitu ya. Yang umum contohnya misalkan IDF, TF-IDF dan sebagainya. Nah, jadi ketika misalkan dia sudah, dan ini data raw data gitu ya, data yang saya kasih tanda titik sudah siap masuk ke dalam tahapan berikutnya. Ya, kita di sini akan menunjukkan pre-train. Ya, kita buat training model. Jadi intinya sebenarnya mau di training. Kita training dulu. Ya, jadi ketika kita punya model ya dia harus dibangun dulu. Ya, kita berasal dari sumber data ada raw data. Kemudian kita siapkan untuk masuk ke dalam tahap atau proses pembelajaran dan nanti di sini kita pakai metode algoritma. Di sini ada algoritma yang nanti bisa kita gunakan untuk sesuai dengan tujuan-tujuan yang diharapkan. Nah, setelah proses terjadi gitu ya, bagaimana ada algoritma masuk, terus kemudian nanti kita keluarkan. Ya, dari algoritma yang ditentukan, ada data yang sudah disiapkan, nah, sampai dia bisa ngikutin pola atau tidak. Posisinya sekarang adalah kita mau di sini. Jadi setelah dijadikan output, ya jadi sebuah misalkan Anda berhasil dan sebagainya, ya sekarang kita ukur atau uji untuk mengukur sejauh mana dari model yang sudah kita buat. Jadi output di sini adalah model. Nah, model ini nanti ada yang itu ya, yang hasil dari si model ini. Dari hasil model ini mau kita ukur, mau kita uji. Nah, kenapa harus diuji? Ya harapannya bahwa model yang dihasilkan itu mencapai sesuatu yang paling baik gitu. Kalau bisa mah 100%, kalau ada 100%. Tapi kalaupun nggak ada, ya minimal misalkan kita bisa cek di angka 90. Target artinya makin bagus dari sisi ya misalkan akurasi, ya misalkan dari kecepatan, dari kevalidan ketika si mesin melakukan jawaban atau menentukan jawaban. Nah, ini diharapannya kita bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Ya. Jadi dari data training, kemudian kita menggunakan fitur ekstraksi, kemudian kita tentukan, ya, kemudian kita uji, dan kita cek berapa performansi, gitu ya, berapa keakurasian dari model yang sudah dibangun atau dibuat. Nah, nanti tinggal dia looping lagi.
Tersebut looping ya, supaya nanti dia bisa menentukan kalau nanti hasil modelnya kurang bagus, sangat bagus. Nah, yang kurang-kurangnya ini kira-kira di mana nih? Gitu ya. Nah, maka nanti ada proses tuning. Nah, tuning kita bisa lakukan juga gitu ya. Untuk membantu menentukan hasil yang lebih baik. Nah, kira-kira itu gambaran sederhananya. Jadi nanti di sini ada input raw data, terus kemudian ada pre-processing, ada penyiapan, ada training, kemudian masuk algoritma atau metode, baru kemudian modeling, baru kemudian nanti di testing dan seterusnya. Oke. Sudah kebayang di sini? Jadi positioning kita yang akan kita bahas sekarang ada di ranah ini dulu. Jadi saya agak loncat dulu ya. Jadi ini yang nanti akan kita bahas ranahnya. Oke. Ada pertanyaan? Silahkan. Ada yang mau tanyakan? Kalau belum ada, saya lanjut dulu ya. Jadi, buat apa kita sekarang mengukur performansi? Dan yang kedua, bagaimana kita mau memvalidasi? Ya, memvalidasi bahwa model yang kita gunakan sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Akurasinya tinggi, scoringnya F1, F-scoringnya juga rendah, gitu dan sebagainya. Nah, untuk mengukur performansi, mengukur model yang sudah dibuat, ya, algoritmanya nanti bisa macam-macam, ya, mau dari brand pabrikan, gitu ya, ataupun brand-brand lain silakan. Nah, kita akan uji performansi atau ukuran dari si metode, algoritma tersebut. Nah, jadi nanti ada evaluasi, klasifikasi. Yang kedua adalah evaluasi clustering. Nah, tentu cara mengukurnya berbeda. Tentu cara untuk menyelesaikan problem yang ada di analisisnya pasti berbeda. Nah, karena di dalam clustering saya belum bahas detail, mungkin nanti next pertemuan adalah kita harus membahas mengenai yang namanya unsupervised learning. Gitu ya, dengan berbagai macam atributnya silahkan gitu ya. Nah, untuk saat ini untuk mengukur secara performansi itu terbagi dua, yaitu klasifikasi dan yang kedua adalah clustering. Mana klasifikasi, mana clustering? Mana klasifikasi, mana clustering? Kemarin sudah dikasih contoh kan? Nah, untuk yang clustering, kita belum bahas dulu ya, karena saya bahasnya nanti sekalian dengan algoritma dan metodenya. Jadi yang sekarang kita bahas baru klasifikasinya dulu ya. Baik, cara untuk mengukur performansi dari model ya, dari ini model, jadi udah algoritmanya udah masuk dan akan kita ukur modelnya kira-kira sudah nyampe atau belum. Oke, di capture dulu pemahamannya. Coba di capture dulu. Baik. Sudah nih, jadi cara mengukurnya kita bisa menggunakan namanya confusion matrix. Nah, untuk mengukur performansi dari model yang sudah dihasilkan, gitu ya, maka kita bisa mengukur menggunakan confusion matrix. Jadi sebuah matrix yang nanti kita manfaatkan untuk menganalisa dari beberapa parameter uji yang nanti kita tentukan. Pemahamannya dulu ya. Untuk formulasi ini
itu biasanya kita gunakan dalam model B-class atau binary classification. Jadi untuk model binary classification hanya 2 yang ditentukan, misalkan ya atau tidak, misalkan kalau dari deteksi objek, misalkan masker nggak pakai masker gitu ya, atau misalkan apakah ini anjing atau kucing, seperti kemarin yang sudah kita kasih contoh. Ya, kalau hanya 2 klasifikasinya, maka formulasi yang Anda gunakan boleh pakai yang ini. Tapi kalau misalkan lebih dari 2, istilahnya adalah multi-class atau multi-classification, multiple classification. Nah, formulasi ini perlu diupdate ya, karena nggak cocok dengan klasifikasi yang nanti akan diukur. Baik, yang pertama yang harus dipahami oleh Anda adalah pertama nilai TP, true positif. Nah, itu bisa. Bentar. Oh, ini karena dalam mode ini. Harus ini udah benar. Nah. Yang pertama adalah true positif adalah jumlah tuple positif atau nilai yang bernilai positif dilabeli dengan benar oleh model klasifikasi. Artinya yang diprediksi oleh mesin benar gitu. Paham nggak? Dan nilainya kita cek di sini. Jadi kalau hasil prediksinya iya dan hasil klasifikasinya ternyata iya, maka dia true positif. Paham nggak? Paham, Pak. Jadi nanti kalau jadi aslinya benar diprediksi oleh mesin benar, nah itu berarti true positif. Oke? Yang kedua, true negatif. Jumlah tafel negatif yang dilabeli dengan benar oleh model klasifikasi. Maksudnya gimana? Hasilnya sesungguhnya memang salah dan diprediksi juga salah oleh mesin. Artinya tebakannya dia atau prediksinya benar gitu loh. Artinya yang seharusnya salah dia prediksi salah. Paham nggak? Ini pelan-pelan. Paham, Pak. Ya, jadi kalau positif berarti yang aslinya benar diprediksi mesin benar. Kalau true negatif yang aslinya salah dan diprediksi salah juga oleh mesin. Artinya dia benar melakukan tugasnya untuk memprediksi. Oke? Next yang ketiga. Nah, ini yang agak tricky nanti. False atau false positif atau false negatif. Oke, sekarang cek FR atau FP bukan FR. False positif. False positif adalah jumlah tafel negatif. Ini bisa kebalik-balik ya. Jumlah tafel negatif yang dilabeli salah oleh model klasifikasi. Jadi jumlah tafel negatif yang dilabeli salah oleh model klasifikasi. Harusnya itu salah, tapi ternyata dia ngeprediksinya benar gitu. Harusnya dia salah, tapi diprediksi oleh si mesin itu jadi benar. Padahal sebenarnya salah. Next, berikutnya false negatif. Nah, mau cek ininya nih. Jadi kalau true positif, true negatif. False negatif, false positif. Nah, jadi kalau sini false negatif, di sini false positif. Nah, untuk false yang positif adalah jumlah tafel negatif yang salah dilabeli oleh model klasifikasi. Jadi harusnya salah, ternyata dia benar diprediksi. Padahal mah jangan. Kedua adalah false negatif. False negatif, buat sebelah sini. Jumlah tufel positifnya yang salah dilabeli oleh model klasifikasi. Artinya dia salah gitu. Udah masalah, kemudian salah dilabeli juga oleh model klasifikasi. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak?
penjelasan true, Bisa, Pak. true negatif, false negatif, dan false positif. Oke. Di sini ada P dan N. P di sini untuk total keseluruhan terhadap sumbu, kolom vertikal, dan terhadap sumbu ya horizontal. N ya. Artinya untuk menentukan total keseluruhan itu adalah P ditambah N. Nah, di mana keterangan tupel itu harus sama dengan bahwa dia merupakan himpunan anggota dari nilai R. Gitu ya. Baik, yang pertama rumusnya nih. Sok dilihat dulu, cek dulu. Pahami dan hafalkan. Baik, sudah? Sudah dihafal? Sudah dicatat, sudah dilihat, sudah dicatat? Masukin ke otak. Hafalin di otak. Sudah? Paham? Oke, saya bahas yang beberapa hal yang poinnya pentingnya saja. Karena ini kan slide-nya sudah ada ya. Baik, yang pertama biasanya yang kita ukur performance atau kinerja dari model yang dihasilkan. Ya, ini yang kita ukur berarti berasal dari model yang nanti kita hasilkan. Biasanya parameter yang digunakan adalah satu, namanya adalah akurasi. Jadi yang pertama akan kita cek modelnya adalah seberapa akurat sih algoritma atau metode yang sudah digunakan. Rumusnya adalah true positif tambah true negatif dibagi ya P plus N, artinya total keseluruhan dari data. True positif plus true negatif dibagi dengan total keseluruhan. Oke, ini biasanya yang kita pakai ya, saya tandai. Oke, satu. Yang kedua adalah recall. Nah, biasanya ini juga kita gunakan nih. Jadi ada 4 sih yang nanti kita pakai ya. Yang kedua adalah recall. Jadi kalau recall nanti dia mau ngecek gitu ya dari data yang sudah tersedia bisa kelewat dan sebagainya. Yaitu true positif ditambah true positif plus N itu tadi apa? Fn ditambah dengan false negatifnya. Jadi true positif dibagi dengan true positif plus false negatif. Oke, next berikutnya yang biasa kita pakai adalah presisi. Presisi rumusnya adalah true positif dibagi dengan true positif plus false positif. Kalau tadi false negatif N gitu ya, sekarang saya cuma butuh presisinya aja. Kalau presisi berarti nilai dari yang topol positif yang di awal tadi ditambah dengan misalnya presisi ya, false positif, true positif tambah false positif. Next berikutnya adalah F atau F scoring. Nah, jadi saya salah ngomong. F scoring adalah 2 kali presisi dikalikan recall dibagi presisi plus recall. Nah, jadi 2 kali presisi dikali recall dibagi dengan presisi plus recall. Nah, jadi biasanya yang kita pakai 4 parameter ini. Tapi kalau Anda mau ditambahin lebih detail, errornya, ini contoh untuk cari hitung errornya. Kemudian di sini juga adalah untuk cari negatif rate-nya terkadang ya. Dan terakhir ini untuk bilangan yang non-real. Nah, ini tergantung kebutuhan, biasanya 4 parameter ini aja udah cukup sebenarnya. Jadi tidak harus sampai keseluruhan.
Nah, bahkan pada bagian tertentu terkadang yang akan jadi parameter ukur teh ya ini akurasinya aja. Terkadang ya. Jadi parameter akurasinya yang nanti banyak dipakai gitu. Yang paling mudah ya. Tapi kalau mau detail biasanya presisi, recall, dan kalau bisa sampai ke F scoringnya. Untuk mengetahui mengukur seberapa akurat misalkan ya model yang sudah dibangun. Nah dari situ nanti kan apakah sekali langsung sekali putaran atau sekali ukur apakah langsung berhasil bagus belum tentu. Justru namanya processing yang ada di machine learning itu dia improve, diperbaiki lagi sesuai dengan target yang ingin dicapai. Misal targetnya kamu misalkan pengen akurasinya nyampe 95% atau 97% atau 99,9% gitu paling mentok ya. Nah, dengan misalkan ternyata pas waktu kita lakukan training gitu ya, model hanya baru sampai misalkan 80%, nah itu udah bagus. Nah, artinya kan kata targetnya belum tercapai. Nah, oleh sebab itu dia dilakukan tuning lagi, perbaiki lagi sampai dia mencapai akurasi yang diinginkan. Jadi ini enggak sekali harusnya gitu ya. Baik, nah sekarang kita detailkan. Presisi adalah ukuran kepastian seberapa persen total atau data tadi yang dilabeli positif. Jadi mau ngecek kalau presisi itu dia seberapa persen si mesin bisa melabeli secara positif. Jadi kan untuk true positifnya itu berapa persen sih sebenarnya itu yang dianalisa oleh si mesin. Yang kedua, kalau recall ukuran kelengkapan beberapa atau berapa persen tapal positif yang diberi label positif. Jadi dia memperlihatkan dan juga recall ya kelengkapan dari beberapa data yang sudah terolah dibagi dengan false negatifnya. Nah sekali lagi nanti kamu cek aja kalau yang false positif sama false negatif itu bedanya yang mana ya. Next. Nah, ternyata pada saat kita membuat model, ada juga ukuran lain yang bisa kita gunakan loh gitu. Pertama adalah terkait dengan masalah kecepatan, ya. Kalau kecepatan itu nanti bisa diukur. Nah, ini harus kalau terukur gitu ya, biasa harus terukur, teruji ya. Harus ada sebuah standar kecepatan itu dari berapa sampai berapa gitu. Yang kedua ketahanan atau robust terhadap draw ataupun noise ya. Kemudian juga ada missing value, artinya data yang kita punya harapannya adalah valid secara apa? Secara polanya valid, polanya benar gitu ya. Yang ketiga masalah skalabilitas, skala, dia kenaikan. Artinya dia mau mengukur secara efisiensi ya sejumlah data yang digunakan. Jadi berapa besar efisiensi untuk misalkan menentukan hal tadi. Yang keempat, kemudahan untuk bisa dipahami ini juga penting, sifatnya subjektif, kemudian relatif juga sulit untuk diukur. Nah, tapi ini akan jauh lebih mempermudah, nanti kamu bisa menggunakan teknik misalkan untuk penentuan hasilnya bisa digabung nanti dengan kuantitatif atau misalkan mau cari metode yang lain ya. Kita ambil contoh sekarang. Coba dilihat dulu datanya, silahkan. Kalau Anda perhatikan, ada datanya berapa banyak? Jumlah datasetnya berapa banyak? 2.000, Pak. 2.000 data. Ayo ketinggalan kita. Ada 2.000 dataset. Oke, sok ilustrasikan, pahami, dengarkan. Ada 2.000 dataset. Dari 2.000 dataset itu, ternyata yang diprediksi benar oleh mesin, ya,
dengan klasifikasinya adalah kucing atau bukan kucing. Ternyata nilai hasil prediksi yang benarnya hanya 970. Hanya 970 data. Yang salah dan dilabeli salah oleh mesin 40. Ya, jadi ada data yang salah, salah dikenali, dan benar itu juga salah dikenali oleh mesin. Nah, itu hanya 40. Nah, kalau dianalisa dari datanya, ternyata ada, ini tadi false positif atau false negatif. Yang ini, posisinya. Yang 960 false positif atau false negatif? Halo? Yuk. Yang nilai 960 false positif atau false negatif? Wah, kalau nggak dijawab saya tembak langsung nih. False positif, Pak. False Positif. Makanya saya capture dulu diingatan, capture langsung save di memori. So, saya kasih waktu sekali lagi. Siap-siap yang lain, nanti saya kasih tanya random nih. Melek semuanya. Udah di capture? Masukin ke otak nih. Berarti yang di bawah sini hasilnya adalah false positif. Artinya apa? Artinya apa? Gambar yang seharusnya apa? Benar, tapi diprediksi salah. Salah. Baik kan? Jadi harusnya dia itu dijawabnya gambar kucing, tapi ternyata diprediksinya adalah bukan kucing. Gitu ya. Kalau yang false negatif berarti atau kebalik. Kalau false negatif harusnya gambar kucing dianggap bukan. Oke, saya ulang nih, false positif dengan false negatif nih. Tadi kan kasusnya kucing sama bukan kucing. Sekarang diulang nih, kalau false positif, kalau menurut data ini, yang harusnya salah dianggap benar. Yang harusnya salah dianggap benar. Berarti yang harusnya bukan kucing dianggap kucing gitu ya. Benar tak? Iya, Pak. Kebalik ya. Oke. Kalau false negatif berarti harusnya diprediksi kucing, ternyata diprediksinya bukan kucing. Gitu ya. Paham? Dari data itu ada 960 yang harusnya bukan kucing tapi dianggap jadi kayak kucing. Dianggap gambar kucing. Kalau gambar ya, anggap saja gambar. Nah, sekarang kita cek berapa nilai akurasinya. Rumusnya adalah true positif tambah true negatif dibagi dengan total keseluruhan. Di sini yang positif plus negatif kan ya? Nah, ini nih. Artinya kalau Anda lihat nih, kalau ngitung akurasi berarti kadieuta. Secara diagonal, true positif dan true negatif dibagi total data keseluruhan. Paham? Maka dari hasil ini diperoleh nilainya adalah 50,5%. Yang kedua, presisi. Presisi tadi true positif dibagi true positif tambah false positif. Jadi 970
Yang ini, jadi dia cek ini dulu ya. Yang bukan kucing, kemudian dia cek terhadap total ke sini. Yang ini nih. 970 plus 960. Hasilnya lumayan. Ada 50%. Recall. Nah, karena kayak yang ditanya dia adalah tadi presisi. Jadi presisi itu ngelihatnya cek yang benernya. Kalau recall nanti melihat secara keseluruhan, berarti terkait dengan yang negatifnya juga, true positif, tapi yang diambil true positifnya ya. True positif ditambah dengan false negatif. False negatif 30, hasilnya di sini adalah 97%. Atau 970 dibagi 1000 gitu ya. Hasilnya kurang lebih 97%. Malah tinggi nilai recall-nya malah termasuk yang tinggi. Nah, next berikutnya adalah F-score. F-score adalah atau F1 score 2 kali presisi kali recall dibagi presisi plus recall. Artinya 2 kali 970. Oh, ini ngitung apa dulu? Ini salah apa benar nih? 970 itu sama dengan true positif kalau di sini atau nah, tapi saya kira ini harusnya dicek dulu ya. Di salah nih. Karena tadi presisinya berapa? Presisi dan recall kan ada di sini ya. Presisi dan dikalikan dengan recall. Nilai ini tambah nilai ini. Itu sama dengan nilai hasil ini yang diambil gitu ya. Diasumsikan seperti itu. Hasilnya adalah 60. Nah, dari sini kalau Anda lihat ternyata yang kalau kebanyakan gitu ya, yang dicek itu semuanya ini aja. Akurasi, yaitu kurang lebih 50%. Nah, apa hasil analisisnya adalah model hanya bisa memprediksi akurasinya cuma 50%. Artinya bagus apa buruk? Baik apa enggak? Setengah-setengah, Pak. Kurang, Pak. Kurang baik. Kurang. Kurang baik. Jawabannya kurang baik. 50% itu rendah. Jadi, nah kalau misalkan target kita berapa? Target kita itu ya harusnya di atas 90%. Ingat, makin tinggi makin akurat. Kayak kamu gitu ya. Kan pengen bahwa mesin itu memprediksi dengan tepat. Gitu. Kenapa? Supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Supaya sesuai dengan apa yang kita harapkan dari sebuah mesin. Makin kalau 50% jawaban dia bisa salah kalau kayak gitu. Nah, justru kan kita mengharapkan pakai mesin itu dia bisa menjawab dengan benar gitu. Nah, supaya benar, maka tingkat akurasinya harus di atas 90%. Ya, kalau perlu ya 99,9%. Itu targetnya. Nah, sehingga kalau nanti dengan asumsi seperti ini 50%, apa yang melakukan? Cek model, cek algoritma, cek metode. Dicek modelnya. Kira-kira metodenya cocok tidak? Kira-kira metodenya baik atau enggak? Kira-kira processingnya udah benar atau salah? Kira-kira bagian mana yang tidak perform? Kira-kira fitur yang dipakainya udah valid atau enggak? Udah kira-kira fitur-fitur tersebut sudah memenuhi kebutuhan atau tidak? Dan macam-macam. Sehingga yang akan Anda lakukan adalah improve. Harus di atas 50%. Berarti algoritmanya dikotak-kotak. Diperbaiki sampai dia mencapai angka di atas 90%. Kalau Anda baca 90% itu artinya ada error sebesar 10%. Nah, error 10% itu gede deh gitu kalau di dalam mesin learning. Itu termasuk tinggi kalau 90%. Atau 10% error gitu ya. Kalau kita balik boleh. Nah, artinya kan Anda mengharapkan bahwa errornya makin kecil. Makin kecil errornya itu berarti akurasinya makin bagus. Makanya suka ada dalam bentuk apa survei dan sebagainya. Misalkan errornya cuma 2,5%. Nah, 5% berarti termasuk tinggi. Ada juga yang errornya misalkan 0,01%. Nah, itu udah bagus gitu. Karena bagaimanapun juga nama prediksi
tetap mungkin ada kemungkinan dia bisa error atau salah dalam melakukan prediksi. Contoh buktinya adalah itu tadi. Ternyata dari 1000 data atau dari total keseluruhan 2000 data ada 960 yang salah atau bug. Ya, ada 960 yang salah atau bug terkait dengan yang harusnya bukan kucing jadi kucing gitu, kebalik-balik gitu. Paham sampai sini enggak? Paham, Pak. Nah, sehingga nanti sekali lagi ketika Anda menemukan nih, wah ternyata model yang saya buat hasilnya baru sekian persen. Nah, tujuan atau tugas yang harus kamu kerjakan adalah improvementnya apa? Kalau bahasa machine learning, di-tuning matanya nona gitu ya, di-tune up-nya itu yang mana yang harus diperbaiki? Apakah mungkin nanti parameternya yang salah, apakah fiturnya yang nggak cocok, apa yang nggak tepat, atau salah milih, dan macam-macam. Jadi, dan apakah ini sekali jadi? Ya enggak. Sekali jadi atau satu kali putaran, apakah udah selesai? Ya salah gitu. Gak mungkin dia sekali putaran akan langsung bisa menghasilkan akurasi yang bagus. Namanya learning, pembelajaran, berarti dia diulang lagi, diuji lagi, diulang lagi, diimprove lagi, perbaiki lagi, sampai dia mencapai hasil yang diharapkan. Gitu ya. Nah, justru nanti salah satu kemampuan yang harus adik-adik sekalian dalami yaitu menentukan dari algoritma ataupun metodenya. Yang penting gitu tugas kamu itu. Kayak kemarin, sok mana datanya, datasetnya bisa macam-macam. Nah, disinilah kemampuan Anda nanti menganalisa. Oh, metode apa yang paling cocok? Caranya bagaimana? Langkahnya bagaimana? Nah, nanti dari situ bisa dikembangkan atau dilanjutkan. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Ada yang mau tanyakan? Jadi minimal alat ukurnya itu ya. Saya bilang, cuma nanti tinggal, Pak gimana kalau multi kelas? Gimana kalau nanti clustering dan sebagainya? Nanti kita bahas ya. Yang binary class atau binary class aja. Sudah paham atau belum binary class? Kalau binary class, berarti kelas yang nanti akan diuji cuma 2 ya. Binary juga binary. Gitu. Kalau nanti, Pak saya mau bikin handwriting recognition, pengenalan tulisan tangan. Nah, tulisan tangan kira-kira berapa banyak klasifikasinya? Tulisan tangan. Tergantung jumlah alfabetnya, Pak. Oke, good. Tergantung juga ya normal aja misalkan. Huruf abjadnya dari A sampai dengan Z tuh berapa? Sekitar 26 apa 27? 26. Nah, berarti ada 26 target kelas yang nanti akan dibuat. Itu adalah huruf A besar sampai A kecil, Z besar dan Z kecil. Gitu ya. Berarti kalau ada ada angka gimana? Kamu testing. Bisa nggak? Boleh nggak? Tiba-tiba iseng, Pak saya mau cek gitu ya. Saya mau masukin angka deh gitu buat diuji. Boleh nggak? Yang di training tadi kan huruf. Pas di testing angka, boleh nggak? Hasilnya bakal nggak sesuai, Pak. Iya, pastilah harusnya ya. Kalau mau dijadikan data testing, ya silahkan aja. Tapi jawabannya pasti ngaco. Kenapa? Karena dia tidak punya data samplingnya. Dia nggak ada proses nggak ada trainingnya, nggak ada di database-nya dia. Gitu.
dan pas. Pak, apakah bisa menghasilkan keluaran? Bisa aja. Justru kalau dia misalkan nebak, oh ini A gitu ya, atau misalkan angka 2 jadi seperti apa? Angka 2 jadi seperti huruf apa? Huruf Z misalkan kayak gitu. Itu kan errornya di situ. Atau misalkan apa bedanya I dengan angka 1 misalkan kayak gitu. Atau angka 1 dengan I. Atau misalkan I besar dengan I kecil. I besar dengan L kecil. Kebayang nggak? I besar ya? Bener ya? I besar sama L kecil. Karena kan suka mirip ya. Pada kasus tertentu kalau misalkan dia pakai kait gitu ya, itu pasti mungkin enggak. Tapi kalau pada huruf-huruf tertentu kan ada yang mirip tuh I dengan L besar ya. I besar dengan L kecil, kebalik. Kita kebalik. Pokoknya tegak lurus lah gitu ya. Itu kan bisa dicek gitu. Baik, sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Kalau sudah, sekarang kita lanjut dulu. Nah, untuk masalah clustering, saya akan skip dulu karena kita belum bahas mengenai masalah clustering. Jadi saya skip dulu aja. Ini contoh yang nanti akan digunakan untuk mengukurnya ya. Parameter ukurnya nanti sudah dilihatin dulu, tapi dibahasnya nanti ya. Nah, sekarang kita akan melakukan validasi model. Kalau tadi ngukur, si model itu kira-kira berapa persen akurasi gitu ya, dan performansi dari si model itu berarti model, ingat ya, model yang nanti akan kita create gitu ya. Model itu yang gimana ya, hasil pembelajaran atau dari hasil training. Nah sekarang masuk ke teknik validasi model. Kita juga perlu ini dua kali filtering ya. Kita juga perlu mengecek dulu, perlu menguji dulu sebelum model itu nanti akan digunakan secara meluas. Artinya bahwa nanti ya istilahnya sebagai trial and error di lingkup internal dulu ya. Apakah model itu sudah layak misalkan digunakan atau belum. Nah salah satu caranya adalah nanti kita bisa lihat teknik untuk memvalidasi dari si model yang sudah kita buat. Yang pertama adalah resubstitusi. Resubstitusi di sini salah satu keuntungannya adalah paling sederhana, nggak terlalu ribet. Kemudian data yang lain adalah sesuatu yang paling lemah. Kemudian kapan dia akan digunakan? Jika data latihnya cukup mewakili populasi, ya, cukup mewakili populasi. Nah makanya kan di sini harus dipahami juga bahwa berapa banyak sih dataset yang nanti harus kita gunakan, seberapa akurat sih nanti metode yang nanti akan dicapai, terus parameter-parameter lain yang harus dipersiapkan. Nah bagaimana langkah-langkah dalam resubstitusi? Pertama, melatih model dengan menggunakan data latih. Yang kedua, mengukur tingkat kesalahan berdasarkan keluaran dan nilai aktual dari seluruh objek data tersebut. Gitu ya. Oke. Itu teknik resubstitusi. Yang kedua tekniknya adalah hold out. Hold out ini salah satu teknik yang juga bisa digunakan. Dia akan membagi atau istilahnya kalau di sini adalah seberhimpunan ya, memecah atau disebut dengan split data biasanya. Jadi untuk memvalidasi modelnya kita split datanya. Nah komposisinya misalkan 2/3 untuk data latih, 1/3 digunakan untuk data uji. Nah, di sini kasih contoh 60/40, 70/30, 80/20 dan seterusnya. Nah, saran saya ingat bahwa komposisi untuk proses pembelajaran atau learning-nya ya pasti harus lebih tinggi. Ya, maka sarannya biasanya kalau enggak 90/10 boleh. 80/20 boleh. Nah, tapi kalau 60/40 sebenarnya saya nggak terlalu rekomendasikan gitu ya, karena dia terlalu sedikit dan pasti berimbang. Nah, makin berimbang sebenarnya nanti bahaya pada saat dia di trainingnya. Nah, harapannya kan makin banyak inputan supaya dia di training makin baik gitu ya. Maka sarannya bisa 90/10, 80/20 atau misalkan 70/30. Mentoklah 70/30 hanya di bawah dari itu.
Kalau nanti khawatirnya jadi bias. Oke, untuk membangun model kita gunakan data latih. Jadi kita uji gitu ya, si model yang sudah kita buat itu benar nggak, seperti itu. Menguji model menggunakan data uji boleh. Yang tadi kan ada 10% buat dijadiin data uji atau 20% dijadiin data uji. Ya. Itu pakai 2 subhimpunan disebut dengan holdout. Nah, yang berikutnya adalah holdout 3 subhimpunan atau artinya kita pecah lagi gitu ya. Nah, untuk yang 3 ini kamu bisa membagi berarti dataset yang dipunya itu data latih, data validasi, dan data uji. Nah, komposisinya gimana? Biasanya bisa 80-20 ya pokoknya. Bisa juga 80-10-10, berarti 80-10 validate, 10 tes gitu ya, boleh. Ya, kalau 70-10-20 juga boleh. 70% untuk training, 10% nanti untuk testing, dan 20 misalkan untuk testing. Ini validasi yang kedua ya. Jadi kalau ini dibagi 3 itu karena di tengahnya ada validasi. Oke. Komposisinya sudah dipahami ya, komposisinya. Jadi nanti di sini bisa 70 ya, bisa atau 80 sih yang nyaman, 80 10 10 gitu kan. 80 untuk yang awalnya, 10 nanti untuk data validate. Yang terakhir di sini adalah untuk yang uji atau testing. Ini training di sini data validasi atau validate, di sini baru nih yang terakhir untuk testing. 80 10 10 atau 80 nah, kalau 75 misalkan 20 10 boleh gitu. Ingat catatannya, target kita adalah makin tinggi makin baik. Oke. Ini 2, hold out sudah, 3, hold sudah, yang keempat adalah K-fold. Key-fold biasanya disebutnya dengan key-fold. Ya. Kalau key-fold berarti, nah ini bedanya nanti dengan split data yang tadi langsung ya. Kalau ini bedanya adalah, nah langkah-langkah algoritmanya sudah ada. Pertama bagi dataset jadi sub atau fold tertentu. Contoh misalkan ada 5 ini contoh tabel gitu. Nanti kita kan menggunakan satu tabel, satu blocking, bukan satu tabel, satu blok. Setiap fold itu berarti 1 per K. Berarti tergantung dari gitu ya. Panjangnya atau lebarnya. Panjangnya ini. Kemudian gunakan K-1 fold, berarti dia ke sini untuk data latihnya, di mana ke-1-nya adalah 1 2 K-1 1 2 titik gitu ya. Seperti itu. Yang ketiga, menguji model menggunakan DJ. Nah, menguji model pakai nilai yang tadi gitu ya, di mana J-nya tidak sama dengan 1 atau D-nya itu adalah untuk nilai yang si delta tadi. Kemudian hitung akurasinya. Akurasinya adalah jumlah keseluruhan klasifikasi benar dalam setiap iterasi dibagi dengan jumlah kapal secara keseluruhan. Nah, kalau Anda lihat K-fold cross validation, biasanya ada beberapa nilai yang digunakan. Paling umum adalah 10K. Yang kedua adalah 8. Yang kedua ada di tengah-tengah 50, biasanya mungkin 50 ya. Di tengah-tengah pokoknya 5 lah mungkin bisa. Ya. Biasanya kita pakai 10K atau 5K. Yang ini enggak. Ya, bisanya 10 atau 5K. Itu yang biasa digunakan untuk jadikan fold. Maka nanti total si datanya ini, kalau ini tidak di split kayak tadi ya deh ya, bedain. Kalau K-fold berarti seluruhnya ini akan diacak sebenarnya. Dan akan dibagi menjadi 10 fold. Nah, itu yang dibagi-bagi, dasikan banyak itu nanti akan terbagi dengan jumlah sesuai dengan kita gunakan. Misalnya contohnya adalah bisa 10, bisa 5, dan seterusnya. Gitu. Oke, paham sampai sini nggak? Paham, Pak.
Baik, kalau sudah, nah, apa lagi? Langkahnya bagi dataset jadi K subhimpunan untuk fault, sehingga setiap faultnya berisi 1 per K. Kemudian gunakan K-2 untuk data latih yang berikutnya. Jadi ada hal ininya, konsep baris kolom misalnya gitu ya. J, I, dan J. Memvalidasi model menggunakan D terhadap J gitu ya, di mana untuk menaksir atau menentukan berapa banyak hyperparameter, kemudian uji hasil validasi menggunakan DK sama dengan K sama dengan 1, I sama dengan J. Menghitung akurasi jumlah keseluruhan klasifikasi benar dalam K iterasi. Nah, kalau ini sudah ditentukan tuh. Tadi kan belum tahu ya, K iterasinya berapa. Dibagi dengan jumlah tapel dalam himpunan data. Itu artinya ukur akurasi itu tadi sudah kita bahas ya. Nah, artinya kalau dengan cara seperti ini, cross validation, ini sampai yang simulasinya ya. Jadi kita dengan cara seperti ini, kita akan punya positioning di sini. Ya, dia ukur performance-nya misalkan 5 kali diuji gitu. Looping lagi, balik lagi, nanti ditukar si birunya, nanti geser ke salah satu blocking gitu ya. Nah, itu nanti Anda masuk ke depan dan di tes gitu ya, kayak gitu. Nah, ini bisa digunakan untuk apa? Cross validation juga baik kita gunakan untuk mengukur akurasi. Oke. Baik, terakhir 2 kali lagi ya. Ada leave one out. Itu tadi yang cross validation. Next berikutnya adalah leave one out. Sama dengan key fault, hanya saja yang dipergunakan per data, bukan per fault. Wah, ini lebih rumit ya. Sehingga setiap data pernah menjadi data latih ataupun data. Oke, next. Menggunakan teknik random sampling, dia akan memodifikasi hold out, kemudian menjalankan metode hold out beberapa kali. Kemudian evaluasi, terakhir adalah render. Oke, next akhirnya adalah di bootstrap. Kalau bootstrapping berarti memilih data latih dilakukan dengan penyamplingan atau sampling secara acak dengan distribusi seragam. Nah, sampling yang telah diambil boleh dimasukkan kembali ke sumber data. Kalau ini gimana? Kalau di sini itu tadi diperbolehkan tuh. Jadi nilai-nilai yang misalkan untuk samplingnya terus kemudian misalkan dianggap sah, itu bisa dipakai lagi datanya untuk di testing. Jadi biasanya nanti, kalau umumnya sih kita pisah ya, mana yang distribusi awalnya, baru nanti yang akhirnya. Baik, sampai sini kira-kira itu yang kita bahas hari ini. Ada pertanyaan? Sebelum saya absen. Oke, kalau belum ada saya ini dulu ya, absen dulu IR 8. Oke, IR 8. Baik, untuk IR 8 ada Fikri. Sofwan. MBKM, Pak. Rizky. MBKM juga, Pak. Muhammad Gani. Rafli. Hadir, Pak. Rati. Hadir, Pak. Farhan. Muhammad Arif. Pujianti. Hadir. Raihan. Hadir, Pak. Si Raymond udah masuk lagi belum? Rifai. Hadir, Pak. Revan. Hadir, Pak. Aditya Suryana. Hadir, Pak. Waf. Hadir, Pak. Asri Rizky.
Asri, Fadil. Hadir, Pak. Asri ayah. Asri ada nggak? Muhammad Firman. Hadir, Pak. Abad. Ages. Apa ada MSIB, Pak? Hadir, Pak. Andi Muhammad Nur. Hadir, Pak. Hadir. Zulfan. MSIB, Pak. Cecep. Hadir, Pak. Muhammad Debi. Hadir, Pak. Kristanto. Hadir, Pak. Rafli Sidik. Hadir, Pak. Acep Effendi. Hadir, Pak. Razehan. Hadir, Pak. Bagus. Hadir, Pak. Jacqueline. Vito. Muharram Ganesh. Rizky Ananda. Hadir, Pak. Ada yang belum? PM 8. Udah? Saya save ya. Nanti silakan dicek di emailnya masing-masing di si Acan. Oke, satu lagi sekarang IF2. Anggi Juliana. Hadir, Pak. Abu Rizal. Hadir, Pak. Muhammad Ayuda. Hadir, Pak. Andriano. Hadir, Pak. Alvito. Hadir, Pak. Yulia. Hadir, Pak. Pan. Hadir, Pak. Septian Adi. Hadir, Pak. Andi Nur Salwa. Hadir, Pak. Rio Christian. Hadir, Pak. Rajran. Hadir, Pak. Fayad. Hadir, Pak. Muhammad Yazid. Muhammad Hidayat. Hadir, Pak. Hazim. Hadir, Pak. Genta. Hadir, Pak. Dinar. Hadir, Pak. Deran. Hadir, Pak. Muhammad Reza. Hadir, Pak. Alvin. Hadir, Pak. Faisal. Hadir, Pak. Muhammad Hafiz. Hadir, Pak. Dafa. Ferdiansa. Hadir, Pak. Derry. Hadir, Pak. Gigas. Hadir, Pak. Ricky Nugraha. Andre. Hadir, Pak. Nazza. Hadir, Pak. Muhammad Nahrul. Hadir, Pak. Wildan. Hadir, Pak. Alik. Hadir, Pak. Fauzan. Hadir, Pak. Andrian. Hadir, Pak. Pai. Hadir, Pak. Farhan. Hadir, Pak. Feby. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Alif. Hadir, Pak. Oke, yang MBKM datang nggak? Datang, Pak. Siapa? Muhammad Al-Muktabar, Pak. Oke. Datang semua sih, Pak. Oh, datang semua. Oke, hadir ya. Iya, Pak. Baik, nah ini kan sudah nextnya ini beberapa teorinya udah saya sampaikan. Berarti nextnya kita nanti akan masuk lebih dalam ke algoritma dan kita akan mulai menggunakan Python, gitu ya. Jadi silakan dipersiapkan nanti Python-nya untuk kita bahas ya, menggunakan beberapa package library yang nanti bisa kita manfaatkan. Mungkin nextnya kita akan masuk ke bisa naif, bisa ke KNN dulu, dan lain sebagainya. Saya dapat,
Sudah Pak, IF seberapa sih? IF seberapa ada Pak? Mana tadi kan sudah dipanggil ya. Nanti langsung cek dulu ya. Oh, mana sudah Pak? Sudah Pak. Oke. Jadi mungkin nanti kita akan mulai memanfaatkan si Python ya, mungkin nanti insya Allah mudah-mudahan kalau nggak minggu depan lagi bagaimana penerapan beberapa algoritma dasar yang akan dibahas di kuliahnya machine learning. Untuk itu, nah untuk nanti juga sampai ke untuk konsep validasi dan pengukuran itu nanti ada beberapa dengan teknik atau dengan cara manual, silahkan caranya kayak tadi. Anda bisa memanfaatkan dari dataset di split dulu, boleh gitu ya, mana yang akan dijadikan data training, mana yang akan dijadikan data testing. Mau dibagi langsung 3 juga boleh, di splitnya data training, data validate, satu lagi data testing. Nah, untuk melakukan pengukuran, akurasi, kebanyakan sih pakai akurasi ya. Anda bisa menggunakan teknik yang tadi caranya, jumlah yang benar ditambah dengan jumlah yang salah prediksi, terus kemudian dibagikan total keseluruhan. Ada juga yang bisa memanfaatkan pakai fungsi atau ada library, function ya, function yang sudah disediakan oleh si Python. Nah, itu nanti coba nanti bisa dikomparasi mana yang mau Anda manfaatkan, mana yang mau diterapkan dalam kasusnya, silakan. Kemudian saya masih mengizinkan Anda yang kemarin belum mengumpulkan dataset, silakan sudah dikumpulkan. Nanti kalau misalkan link kemarin drive-nya masih terbuka, silakan diupload segera karena nanti saya mau tutup. Jadi kalau masih ada yang belum mengumpulkan tugas kemarin ataupun memperbaiki, silakan segera diperbaiki sebelum nanti saya tutup foldernya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa Pak. Oke. Untuk UTS ada kemungkinan kita geser ke minggu kedua gitu ya. Nanti minggu depan saya kabari apakah kita perlu satu kali lagi diskusi untuk materi yang belum disampaikan. Ada kemungkinan mungkin ada satu materi lagi, mungkin online juga. Ada kemungkinan juga mungkin bisa jadi di minggu ini atau minggu depan. Nanti saya kabari lebih lanjut di WhatsApp group. Bisa dipahami? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri diskusi kita hari ini. Putri, oke. Apalagi Raymond. Si Raymond datang ya? Tadi kan ngawal aja oke, si Raymond ya sebenarnya si Raymond itu tadi Raymond F8 Pak. F8 awal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Raymond.